Oke, saya akan tutup dengan kesaksian saya. Saya Hupernikau, saudara Hupernikau. Nah, saya agak tidak percaya saya harus masuk pendidikan S2 Fakultas COVID di Universitas Hermina Bekasi. Saya agak nggak percaya. Dari tanggal 27, Ergi tahu, Ergi ternyata sudah OTG di situ. Betul ya, Gi ya? Tanggal 27 Desember, saya ketemu Ergi pagi dan sore. Mungkin muncratnya itu kena saya, Ergi, mungkin. Lagi ngomong, haleluya, yes. Dari 27 sampai 10, saya berkali-kali bersentuhan 10 Januari, orang COVID. Bahkan saya bawa orang COVID di mobil saya, nggak ada apa-apa saya. Dari kami bertiga, saya istri dan anak. Istri saya yang paling bergejala, makanya dia swab duluan. Dan puji Tuhan hasilnya negatif. Saya bilang, udahlah, kamu negatif, saya dan anak pasti negatif. Karena dia paling bergejala, nggak bisa ini. Hilang perasa dan penciuman. Nah, dan ada gejala lain. Nah, sampai akhirnya tanggal 10, saya rasa nggak enak. Saya bilang sama istri, kita swab antigen, hasilnya negatif. Udah, minggu sore hasilnya negatif. Senin makin nggak enak. Selasa kok nggak enak ya. Akhirnya kita cari swab PCR. Nggak enak tuh gejala ya, gejala ada gejala. PCR besoknya dikatakan positif. Saya konsultasi sama dokter saya, dia bilang tes lab kak, dokternya bilang, oke, apa yang saya ambil? Dia kasih tahu, ini yang harus diambil. Saya lab darah, saya lempar, ada 5 rapotnya merah, kan itu merah sama biru kalau tes lab ya. Merah itu berarti ada gangguan atau ada infeksi atau ada virus. Nah, saya 5 rapotnya merah hasil lab. Sampai akhirnya yang dirasa apa? Dia nanya. Saya kasih tahu ini. Saya rasa lemes, nyeri sama kayak tahun lalu, nyeri sendi. Terus pusingnya itu yang pusingnya berat banget. Ya, sama sesek. Saya bilang oke. Sampai akhirnya kalau nggak kuat masuk aja. Saya bilang saya nggak kuat, saya mau masuk. Oke, karena saya nggak mau menularkan istri dan anak. Saya masuk. Ketika saya masuk, singkat cerita, ya sudahlah. Harusnya saya kurang lebih 10 sampai 11 hari, tapi puji Tuhan hari ke-8, harusnya saya 12 sampai 13 hari, tapi hari ke-8 saya udah boleh pulang, karena hasil swabnya hari ke-7 saya di swab, hasilnya negatif. Jadi hari ke-8 saya boleh pulang, dan itu cepat sekali, luar biasa. Saya percaya itu karena doa-doa saudara. Saya terima kasih ada yang puasa buat saya. Bergumul. Apalagi ketika saya dikatakan 2 hari ke depan, ini adalah puncak penyerangan COVID terhadap saya. Itu puncak-puncaknya. Oke, saya minta doa lagi. Saya berdoa dan saya minta doa. Singkat cerita, akhirnya hari ke-8 saya pulang. Teman-teman, lulus S2. Haleluya. Nah, salah satu yang saya dapat adalah ini hari kedua. Saya nanya kan, ingat nggak di WF pagi hari pertama? Saya masih belum tahu kenapa saya bisa masuk kedua kali. Ya, yang ikut WF waktu itu. Saya nanya, Tuhan kenapa saya harus masuk 2 kali? Fakultas COVID. Nah, banyak yang nanya di sosmed maupun WA. Kok bisa kena bla 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 bla, saya diemin, saya nggak jawab. Nah, kok bisa kedua kali, bukannya udah nggak bisa imunnya gini segala macam. Saya bilang
emangnya gue mau COVID-an dalam hati. Nah, jadi singkat cerita, saya keluar dan ini satu hal saya dapat bahwa ini hari kedua, aku harus semakin kecil dan Tuhan semakin besar. Ini salah satu yang saya tahu itu Roh Kudus katakan kepada saya. Dan ya udahlah, kalau Roh Kudus sudah ngomong, nyerahkan ya. Nggak usah berargumen apa maksudnya Tuhan, tapi saya udah ngerti, saya udah nggak nanya apa maksudnya, saya ngerti. Oke, aku harus mati dengan daging. Aku harus makin tidak ada, tapi dia semakin muncul. Korintus katakan, manusia jasmaniku makin merosot, dan biarlah manusia batinia, manusia roh saya semakin naik. Dan ada beberapa hal lain yang next aja karena waktu, tapi saya percaya teman-teman, saya merasakan ada dampaknya. Saya nggak mau sebutlah dampaknya apa dalam fisik saya, tapi saya cerita sama istri, tapi saya imani dan keluarga juga, saya imani bahwa itu nggak akan lama dampaknya ya, supaya saya tidak berdampak. Saya mau, salah satunya deh saya cerita lah ya, tapi next saya nggak mau cerita lagi. Lupa, ada beberapa hal saya lupa. Jadi saya pikir, aduh, gampang lupa, bukan lupa. Gampang lupa. Dan malamnya kakak daripada istri saya kasih artikel lagi. Dia bilang, Vi, kasih tahu Stanley, ini ada 2. Setelah after COVID itu ada 2. Yang pertama memang gampang lupa, gampang lupa. Yang satu ada gitu ya. Jadi tentu tidak dong pas vaksin. Istri tidak lupa. Nah, jadi saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau ini. Tuhan ganti semua sel-sel tubuh saya yang hilang, yang rusak atau apa. Saya berdoa. Kan saya harus tutup mata. Saya harus melihat kekekalan. Amin. Saya tutup mata. Tapi kalau itu masih terus, ya udahlah, izinkanlah. Mau gimana? Mau murtad? Mau tinggalkan Yesus? Nggak mungkin. Hari ini teman-teman, mari kita percaya bahwa kita Hupernikah. Apapun kita, mau S1 COVID, S2 COVID. Jadi saya udah nanya kepada suster-suster dan yang lain. Teman-teman, nanti saya mau bikin video supaya jadi berkat bagi yang lain tentang COVID. Jadi boleh dong ya S2 bikin video. Nah, jadi pertanyaannya gini, apakah kita yang ketiga, keempat, kelima bisa kena COVID? Jawabannya bisa. Jadi lama-kelamaan COVID akan menjadi penyakit yang bersahabat di masyarakat. Sekali lagi, lama-kelamaan COVID tidak akan menjadi penyakit yang seperti 1 tahun belakangan ini, tapi akan bersahabat. Tenanglah teman-teman. Kita berdoa kita nggak ngalami COVID, tapi akan bersahabat. Artinya ya udah, COVID itu kayak flu biasa aja. Haleluya. Oke, saya mau berdoa buat setiap kita ya. Apapun yang kita alami, saya lihat di ini nggak ada yang COVID ya. Semuanya sehat. Udah sembuh semua ya. Sip. Oke. Pastor Miki cukup S1 ya. Jangan S2 lagi, cukup. Mari kita berdoa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, teramat baik. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan, buat setiap murid-murid Kristus yang ada, tolong kami, buat kami melihat, seperti Engkau melihat, latih iman kami, latih Tuhan, sendi-sendi rohani kami, penglihatan kami, penciuman rohani kami, kepekaan kami, untuk kami ya Tuhan, bisa melihat bahwa penderitaan yang ada sekarang, kalau kami ada dalam Kristus, tidak sebanding dengan kemuliaan yang Engkau kasih. Tuhan, belum ada yang martir di antara kami. Tidak seperti pada zaman Roma, murid-murid Roma ketika Paulus menulis firman,
belum ada yang dikejar-kejar karena nama Yesus. Ini penderitaan tidak sebanding dengan murid-murid di Roma, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami mau melihat bahwa COVID ini bukan penyakit yang menakutkan. Jangan izinkan kami takut untuk beribadah. Jangan izinkan kami takut untuk apapun juga. Jangan izinkan kami takut dengan COVID. Kami nggak mau bersekutu, kami nggak mau ketemu. Karena kami takut. Tuhan, tolong Tuhan. Kami mau terus mengejar Tuhan. Tolong Tuhan. Kalau ada gereja, umat-Mu di tempat kami ya Tuhan yang melayani, ketakutan dengan COVID, Tuhan, tolong. Biar gereja kami penuh dengan iman. Gereja kami ya Tuhan, teman-teman di gereja kami ya Tuhan, atmosfernya berubah, bukan ketakutan karena COVID. Tapi iman terhadap Yesus. Tentunya dengan menjaga protokol kesehatan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami Hupernikal, kami tidak takut dengan apapun. Terima kasih. Selamat datang penindasan, welcome kesesakan, welcome aniaya. Iman kami lebih besar dari semua itu. Kami tidak takut. Apapun yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya penginjilan tidak akan bisa diberhentikan oleh apapun. Penginjilan nggak akan bisa diberhentikan oleh COVID. Kami mau terus bergerak dalam Injil. Kami mau terus bergerak dalam amanat agung Tuhan. Karena setiap zaman, Engkau izinkan murid-murid Kristus mengalami penderitaan. Dan mungkin ini penderitaan yang murid-murid Kristus alami di Indonesia, bahkan seluruh dunia dengan penyakit COVID. Kami nggak mau takut. Kami akan terus Tuhan memberitakan ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kekuatan Allah turun kepada kami. Amin. Haleluya.